Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala ummatal muslimina khair ummah walladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'dahu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para hujjaj, asatidz yang saya hormati, semoga Allah muliakan dan berikan umur yang panjang. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat dan keberkahan dalam hidup ini, memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang hati yang selamat atau qalbun salim. Bicara mengenai hati tentu merupakan kata yang familiar bagi kita. Ibarat terminal kendaraan, semua kendaraan berbagai jenis bentuknya masuk ke terminal. Ada ukuran yang besar, bis, ada yang kecil, bahkan beragam roda juga ada kalau di terminal. Nah, begitupun manusia, unsurnya itu kan ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmani itu mudah terlihat, mudah diperbaiki, nampak secara kasat mata, kelihatan gerak-geriknya. Namun ada yang tidak terlihat langsung oleh kita, tapi dalam aktivitas sehari-hari unsur ini sangatlah penting dan merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia. Hadirin rahimakumullah, bahwa kata Rasulullah, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah atau ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 62. Hadirin rahimakumullah, hati itu kalau kita lihat secara etimologi itu kan menyatakan qalbun, qalaba yaqlibu, bisa berbolak-balik, segala rasa ada di sana. Bisa pagi ini mungkin kelihatannya happy, enjoy, tapi tak lama kemudian dengan berbagai unsur yang masuk ke dalamnya menjadi tidak happy lagi. Barangkali mungkin Bapak Ibu kadang-kadang merasakan ya, pagi ini bahagia, siang ada informasi atau berita tertentu, kelihatan dari raut mukanya, karena tampilan fisik kita itu mencerminkan isi hati. Kalau kita sedang sedih tentu murung, kalau kita sedang gembira tentu kelihatan senyumnya. Nah, ini perlu kita
maksimalkan, karena hati ini adalah karunia Allah yang terbesar ya. Kalau dalam kendaraan itu unsur utamanya adalah mesin. Kira-kira kalau mesinnya, Bapak Ibu semuanya, mesin kendaraan rusak, bisa jalan nggak? Tidak. Nah, begitupun diri kita, kalau hatinya rusak, hatinya kotor, bagaimana kita akan menjalani hidup ini dengan bahagia, menjalani hidup ini secara optimal? Maka harus dibersihkan dulu. Ibarat cermin, ibarat kaca yang ada di kiri kanan kita, tentu setiap hari ada debu yang nempel. Nah, kaca atau cermin yang ada di kiri kanan kita itu, misalkan ditunggu setahun 2 kali dibersihkannya ketika Idul Fitri dan Idul Adha, kira-kira debunya sebesar gimana, Pak? Tebalnya segimana? Sulit untuk dibersihkan. Maka harus dibersihkan setiap hari. Begitupun hati kita. Setiap hari ada informasi, pagi-pagi kadang-kadang ada yang lihat gosip, ya Pak. Kadang-kadang kita tanpa terasa sarapan wuduk, sarapan sebentar, yang lamanya ngobrol. Tanpa terasa lisan kita ngomongin orang. Tercemarlah hati kita. Ibarat kertas yang putih yang tadinya bersih, tanpa sengaja, tanpa diniatkan, ternyata menjadi ternoda. Dan ingatlah kata Allah, nanti di yaumil qiyamah, kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ingatlah pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang sehat. Jadi suatu saat anak-anak kita jika tidak soleh-solehah, harta kita jika tidak digunakan dalam jalan Allah, tiadalah bermanfaat. Yang bermanfaat adalah hati kita yang bersih, yang sehat. Pertanyaannya, mengapa kita mesti menjaga hati kita, merawat karunia Allah yang terbesar ini? Pertama, karena hati merupakan yang pertama dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik dan bentuk kita. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum, melihat hati kita. Karena yang dilihat hati kita, yang dilihat adalah unsur rohani kita, mesti kita perbaiki dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika nanti datang penghisab, datang waktunya kita perhitungan, betul-betul kita sudah siap. Itu yang pertama. Kadang-kadang kita bangga dengan fisik yang rupawan, yang cantik jelita. Itu kira-kira bertahan sampai berapa tahun? Umur 50 tahun sudah mulai keriput ya Pak, Bapak Ibu ya. Bahkan kadang-kadang umur 40 aja gigi sudah berkurang. Banyak di antara kita di bawah 40 sudah pakai kacamata tebal. Apalagi anak-anak sekarang sering main anteng dengan game online-nya. Bukan hanya mata yang dirusak, tetapi ternyata emosinya juga terpengaruh dengan adanya game online. Tempo hari ada mahasiswa saya penelitian tentang perilaku anak-anak yang main game online. Ternyata emosi anak yang sering main game online dengan yang tidak main game online ada perbedaan. Yang sering game online setiap hari, emosinya cenderung labil, cepat marah. Adik-adik, mumpung sekarang ada, alhamdulillah nih, semoga jadi anak yang soleh dan solehah ya. Mulai sekarang ya, memang main HP asik, tapi ingat bahayanya. Bukan hanya merusak mata, merusak pikiran, emosinya juga labil. Termasuk kita sebagai orang tua.
Jangan sampai di rumah dengan orang rumah tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, masing-masing asik dengan gadgetnya. Duduk berdampingan tapi asik dengan gadgetnya. Ada yang begitu? Banyak ya. Di sana Pak, daerah Pamulang daerah saya. Kalau di sini sih enggak jauh berbeda kayaknya. Ya. Jadi memang teknologi ini satu sisi memudahkan kita untuk berkomunikasi, tapi satu sisi perlu kita filter, perlu kita awasi anak-anak kita, termasuk diri kita juga. Khawatir dengan adanya gangguan itu. Kalau dulu gangguan hati dari sesama manusia, sekarang kan dengan bacaan, dengan tontonan, bahaya, bisa pengaruh ke pikiran kita, ke otak kita, ke emosi kita. Sehingga ketika azan sudah berkumandang, sedang asyik dengan gadgetnya, kira-kira mau lepas enggak? Bagi yang sudah kecanduan, sulit untuk lepas. Itu yang pertama. Jadi hatilah yang akan nanti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hati merupakan target pertama yang ingin dirusak oleh iblis. Hati kita yang dirusak. Makanya sebelum sholat umumnya kena baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hampir sebagian besar di antara kita pernah ngalamin ketika sholat bukan zikir tapi ngelamun. Kadang-kadang ada yang lupa ini 2 rakaat apa 3 rakaat. Ini begitu, kadang-kadang lupa. Khusyuk di awal, fokus di awal, tapi setelah setengah jalan itu sudah mulai dah pikiran kita diganggu oleh setan. Ingat, kalau ibu-ibu belum masak, belum nyambel, belum bikin lauk, bapak-bapak ingat ada tugas yang tertinggal, jadwal kantor dan lain sebagainya. Maka alangkah baiknya kita sebelum menghadap Allah jaga-jaga dari ini dengan membaca surat An-Nas. Perlindungan. Kita wajibnya ikhtiar, wajibnya fokus, konsentrasi. Memang dalam kajian tarbiyah itu bisa fokus setengah jam kalau lagi belajar. Lah sholat kita berapa lama? Ada yang setengah jam. Mungkin ada kalau yang sekalian menghafal. Tapi umumnya kan kalau di masjid nggak setengah jam. 5-10 mungkin. Atau 15 menit. Ya. Itu saja sudah kemana-mana pikiran kita. Ya. Apalagi kalau sedang buru-buru. Ingat jadwal kereta, pesawat, mau kondangan, dan sebagainya. Sudah berkecamuklah pikiran kita. Itu makninah kita ketika sholat yang merupakan hal utama, rukun, dapat nggak tuh maninahnya nih? Ya. Jadi lisan mengucapkan bacaan sholat, hati kita kan mestinya meresapi. Ya. Tapi karena buru-buru nggak tuh maninah, ya sudah lisan sih mengucapkan, pikirannya kemana-mana. Pikiran kita itu kan kalau dalam psikologi itu ada beberapa gelombang. Ada namanya gelombang beta 4-9 fokus, ada namanya gelombang alfa ya 2-4, ada namanya theta menuju 1 fokus, ada namanya delta. Delta itu 0 fokus. Nah, sedang sholat jangan sampai kita banyak pikiran. Baiknya sebelum sholat semua alat komunikasi, bukan hanya Jumatan Pak. Kalau Jumatan kadang-kadang suka dikasih tahu kan, yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan. Yang sholat rutin pun
baiknya dinonaktifkan. Jangan sampai baru Allahu Akbar tiba-tiba berdering, atau silentnya dengan suara yang tinggi, itu mengganggu. Ditaruhnya di saku lagi, terceras. Itu ngaruh. Sebisa mungkin semua yang bisa menghambat konsentrasi kita, fokus kita, ayo kita minimalisir. Lalu yang ketiga, besar kecilnya pahala bukan ditentukan oleh amal, tapi ditentukan apa yang ada dalam hati. Kalau kata Ibnu Barak itu, rubba amalin shaghirin tu'adzibuhu biniyah. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin, dan berapa banyak amal yang besar tusaghiruhu niyah, menjadi kecil karena niatnya. Salat ini kan kewajiban pokok, Pak. Tapi kalau niatnya ingin dilihat dan dipuji mertua agar disebut menantu yang soleh, kira-kira gimana, Pak? Kecil atau besar? Kecil. Sedekah itu amal yang besar, tapi kalau ingin dipuji, diangkat oleh orang lain, menjadi kecil, bahkan mungkin pahalanya nggak dapat. Ibadah haji itu amalan besar, luar biasa. Bukan hanya materi, fisik juga kan dibutuhkan, besar. Tapi kalau niatnya bahwa ibadah haji itu ingin disebut sebagai Pak Haji, Bu Haji setelah selesai dari tanah suci, berarti amalannya itu bukan amalan besar. Perbaiki niatnya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, saat kita mencari nafkah yang merupakan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, besar amalan itu. Tapi kalau niatnya bukan lillah, li yang lain, li ingin dipuji, ya misalkan, akad atau ingin dianggap sebagai laki-laki bertanggung jawab, itu menjadi kecil. Adik-adik yang pergi ke sekolah thalabul ilmi itu ibadah, pahalanya besar. Tapi kalau niatnya karena takut sama orang tua, takut diomelin, takut sama guru, menjadi kecil. Termasuk hadirnya kita di masjid ini, mari kita niatkan adalah limardatillah, untuk mendapatkan ridha Allah. Bukan karena kita ingin disebut sebagai jamaah yang taat, jamaah yang soleh, bukan. Minimal dengan 3 niat. Pertama, mengharap ridha Allah. Yang kedua, mencintai ajaran Rasulullah. Dan yang ketiga, menghilangkan kebodohan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Tidak diukur dengan jenjang S1, S2, S3, S-teler, ya. Samsung aja sudah S berapa itu, ya, udah puluhan ya. Itu bukan hal kebanggaan, bukan sesuatu yang membatasi kita untuk belajar. Selama hayat di kandung badan, selama Allah masih memberikan nyawa kepada kita, kita wajib untuk belajar. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menjadikan masjid bukan hanya untuk ritual ubudiyah, tapi juga litarbiyah, untuk pendidikan dan ta'lim, untuk pengajaran. Sahabat belajar tetap. Kurang soleh gimana para sahabat? Mereka tetap belajar. Apalagi kita yang pendidikannya juga, ya kadang-kadang ada yang nyontek saat di sekolah, saat kuliah, skripsi kadang-kadang searching kopas gitu kan. Masa nggak semangat gitu kan? Harus. Alhamdulillah masjid ini, ya, rutin mengajarkan kajian. Semoga dengan kajian ini, ya, memberikan keberkahan kepada masyarakat sekitar, ya, mencerdaskan aspek kognitifnya, mencerdaskan aspek
afektifnya, hatinya, dan juga konatifnya, sikapnya. Harapannya setelah rutin ikut kajian, pengetahuannya bertambah, hatinya tertata baik, kemudian sikapnya juga menjadi lebih baik. Karena pribadi muslim yang sesungguhnya adalah tercermin dari akhlaknya. Jadi apa yang kita dapatkan, baik itu setiap Jumat ketika ada yang khutbah, kajian rutin, bukan masuk ke kuping kanan ke kuping kiri, masuk kognitif kita, afektif kita hati, kemudian konatif kita, sikap kita tercermin. Karena di antara hal yang kena menghambat hati kita menjadi tidak bersih adalah ada ilmu tidak mau mengamalkan. Kita tahu bahwa gosob itu boleh nggak Pak, Bu? Gosob. Misalkan pulang dari masjid, tadinya bawa swallow, pulangnya bawa kerfil misalnya. Atau jongkek malah boleh nggak? Ya nggak boleh. Ibadah sholatnya bagus, gosopnya nggak bagus. Nah, jadi adanya kajian ini harapannya adalah dalam aktivitas sehari-hari pun tercermin, terrealisasi. Ibu ketika memberikan air pada suami misalnya, atau bersama dengan omelan, setelah kajian menjadi melayani dengan penuh senyuman. Bapak yang suka ngumpetin uang gaji misalnya, ya, atau ketika memberi gajinya kepada istri dengan muka yang masam, setelah kajian senyum memberinya. Adik-adik yang sering marah-marah pada orang tuanya, setelah ikut mengaji ini, kurangi marahnya, bahkan nggak boleh marah, karena mengatakan saja tidak boleh, apalagi marah. Jadi sifat manusia itu kan ada 4. Ada syaitaniyah, ini cemburu, hasad, dengki, iri, ingin menjatuhkan orang, itu syaitaniyah. Ada ya orang yang susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Ada yang begitu. Nah, itu disusupi dengan unsur syaitaniyah. Jadi ini memang menyesatkan. Ya. Saat tetangganya ada yang beli mobil, dia sakit gigi. Tetangganya bisa kebeli tanah, dia meriang. Ya. Sebaliknya, ketika tetangganya terkena musibah, dia tepuk tangan. Naudzubillah. Nih, mesti kita tekan habis, buang jauh-jauh sifat ini. Karena sifat ini bisa mengikis tabungan amal kebaikan kita. Hasad itu kan ibarat api yang membakar kayu bakar. Kayu bakar begitu kuatnya, kokohnya, kalau ada api hilang. Bahkan di antara sifat yang bisa membawakan kita menuju maradatillah, ridhonya Allah, adalah tidak dengki pada orang lain. Ini yang pertama. Lalu sifat yang kedua, ada bahima atau bahimiah. Ini sifat binatang ternak. Namanya binatang itu kan rasa aja ya yang ada. Kucing kalau lapar paling ngeong, marah ngeong juga. Ayam kalau lapar nyamperin, ya, dekat kaki. Nah, tapi manusia kalau terkena sifat ini bahaya. Hidupnya nggak mau bergaul dengan tetangga. Ada yang sakit cukup GWS. Apa GWS? Kadwilingsan. Nengokin enggak, kan udah ngucapin katanya. Idul Fitri cukup WA. Ketika tangan tidak bisa berjabat, ketika mulut tidak bisa berucap, stroke namanya itu. Padahal jaraknya nggak jauh. Ini mesti kita sikapi juga Bapak Ibu, adanya kemudahan teknologi ini. Jangan sampai mengikis silaturahim. Karena di antara
hal yang bisa membawa keberkahan Allah itu adalah silaturahim. Menjalin silaturahim. Ini sudah terkikis. Apakah anak-anak kita kena dengan sepupunya, dengan encang-encingnya, dengan uaknya? Kadang-kadang enggak. Ada yang berantem, tawuran, tak taunya dengan saudara sendiri. Apa padam obor istilahnya kalau di kampung itu ya. Jadi satu sisi memang acara-acara yang sederhana seperti arisan keluarga, ya, bukan ngumpul-ngumpulnya, bukan makan-makannya, tapi bagaimana mengenalkan anak-anak kita, keluarga kita dengan saudara-saudaranya. Nanti ketemu di jalan nggak saling tegur orang. Itu siapa ya? Padahal saudara sendiri. Selagi kita sempat, mari kita hadir secara fisik. Bukankah Rasulullah ketika ada sahabatnya yang biasa ke masjid dan tidak ada, ditanya, si A kemana, si B kemana, perhatian. Itu Rasulullah. Lah kita kadang-kadang tetangga sakit aja tidak tahu, diopnam seminggu, kenyempetin nengok, cukup WA atau update status, semoga lekas sembuh ya, gitu doang. Jarak dekat. Jadi rasa kemanusiaannya itu hilang. Seperti hewan, cuma naluri aja, pikirannya kemana gitu. Bagaimana ketika anak-anak kita jauh Bapak Ibu, saat liburan tidak mau pulang, saat lebaran tidak mau pulang, alasannya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tugas kampus. Kira-kira gimana perasaan kita? Sedih. Mungkin tidak ngomong, tapi hati itu tidak bisa dibohongi. Maka yang masih ada orang tua, kita tidak sempat untuk nengokinnya, kita sempatkan untuk silaturahim. Karena sejatinya keberkahan itu adalah dari manjurnya doa orang tua. Ngaji nggak usah jauh-jauh ke berbagai pelosok, minta doa sama orang tua, dilewatin. Ziarah sampai ujung tanah Jawa, sementara rumah orang tua sendiri tidak ditengokin. Itu yang kebalik. Padahal di situ pangkal keberkahan, di situ pangkal kesuksesan. Bisa jadi kita sekarang mapan, sekarang bisa begini adalah doanya orang tua. Memang orang tua nggak ngomong, nih udah doain tuh siang malam, nggak ngomong begitu, tanpa diminta sudah doain. Sama kayak sekarang kita jadi orang tua ke anak itu kan begitu, malam doakan, siang doakan tanpa diminta. Lalu ada sifat yang ketiga, sabi'iyah, binatang. Ini lebih liar lagi, karena bukan hanya rasa, pikiran, sifatnya juga adalah sifat binatang. Emang sifat binatang gimana? Anak-anak sekolah kadang-kadang suka kedengaran itu bahasa-bahasa yang tidak pantas diucapkan. Memang canda mungkin dengan temannya, tapi tidak baik. Apa contohnya? Ya, mungkin itu, ya. Atau kadang-kadang canda dikit-dikit, anjay, anjret, canda mungkin, tapi kalau itu sering diucapkan akan tertanam dalam pikiran bawah sadarnya menjadi kebiasaan. Sama temennya, mau kemana anjing? Dijawab lagi anehnya, padahal yang ditanya bukan manusia. Aneh sekarang itu. Hati-hati, nanti tertular dengan sifat ini. Khawatir bukan hanya panggilan atau ucapan, sifatnya juga. Dulu mana ada kita anak sebagai anak berani sama orang tua. Lah sekarang pada berani ngelawan sama guru. Dulu kalau kita nggak sama orang tua karena dihukum di sekolah, kira-kira orang tua gimana? Malahan disalahin kitanya. Lah sekarang
dengan dalih ham atau gimana ya, ada aja tidak sinkronnya. Anaknya jadi manja, kadang-kadang orang tua tanpa cross check, tanpa ngecek bener enggaknya, terhasut oleh ucapan anaknya, marahlah sama guru. Jadi kalau ada informasi, cek dulu bener enggak, klarifikasi. Bisa jadi dilebih-lebihin kan informasinya. Siapa yang salah, siapa benar, pasti di cross check. Nah, yang keempat adalah rububiyah. Ini sifat yang baik, berketuhanan, beriman, bertakwa, ada kontrol keyakinan, yakin dengan pembalasan. Ini mesti ada dalam diri kita. Memang diri kita ini ada dua unsur, lahud dan nasud. Ada unsur ilahi, ada unsur manusianya. Tapi dua unsur itu mari kita perkuat dengan unsur sifat rububiyah. Kita berjamaah, kita ta'lim, kita ke sekolah, kita baca Quran, kita ibadah, merupakan usaha dalam rangka untuk menjadikan diri ini dipenuhi dengan sifat rububiyah. Nah, lalu berikutnya, qalbun itu ada 3. Ada yang hatinya mati, hatinya sakit, hatinya selamat. Yang hatinya mati itu kalau bermati gimana? Yang kelakuannya keji. Sudah salah, nggak mau disalahin. Salah menurut siapa? Menurut aturan agama dan negara. Pagi-pagi nenggak minuman keras. Salah benar? Salah, ya. Tapi nggak mau disalahin, cuma sedikit, kan nggak mau bukan, nggak mengganggu orang lain. Ya. Sudah berbuat dolim, tidak mau disalahin juga. Misalnya mengambil hak orang lain, mendolimi orang lain, itu salah, tapi tidak mau disalahkan. Selalu ada pembenaran dalam dirinya, nganggap benar. Orang kalau yang hatinya sudah mati, lihat orang lain itu salah terus. Sebaliknya, lihat dirinya ada terus pembelaannya. Hati-hati Bapak Ibu semuanya. Ya. Jangan sampai kita didominasi oleh sifat ini. Merasa paling benar, orang lain salah. Gajah di depan mata nggak kelihatan, semut di seberang sungai kelihatan. Peribahasa begitu. Senangnya ngeritik orang terus. Ada aja yang salah. Padahal diri sendiri kalau dibuka aibnya banyak. Kita ini kan tidak digunjingkan orang karena Allah nutup aib kita. Sebenarnya aib kita banyak, tapi Allah menutupi aib kita. Nah, karena Allah sudah nutupi aib kita, masa kita sendiri membongkar-bongkar aib orang? Hal yang bukan urusan kita, nggak usah kita kepoin. Ya, ini menjadi penyebab kenapa acara-acara infotainment itu ratingnya tinggi, karena ternyata yang hobi banyak. Ya. Lalu qalbun marid, hati yang sakit, ini yang suka stres, galau, gelisah, ada hal kecil dipikirin. Anaknya misalnya dapat angka, sudah kemarin PTS ya, tengah semester, dapat misalnya 5 di bawah KKM, dipikirin sampai sakit. Anaknya ditarget harus misalnya nilainya 9 semua, padahal kemampuan anak dan potensinya kan beda-beda. Ya. Tatkala tidak sesuai dengan harapan, stres. Nah, orang yang hatinya sakit itu, manakala keinginan tidak terpenuhi, dia menjadi kesel, jengkel, stres, pusing.
Padahal Allah memberi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Makanya kata Imam Qushairi, orang bersyukur itu ada 3. Pertama, hamdulillah fi kulli halin, senantiasa mengucapkan alhamdulillah, ya, minimal itu diucapkan. Yang kedua, taqdimu ni'mah walau kana qalila, senantiasa menganggap besar nikmat Allah walaupun secara kuantitas tidak sesuai dengan keinginannya. Siapa sih yang tidak ingin gaji gede ya Pak, proyeknya goal, tapi ketika Allah ternyata memberi tidak sesuai yang kita harapkan, alhamdulillah tetap kita dapat gaji, dapat rezeki, itu juga nikmat. Nah, level yang terakhir Imam Qushairi, ziyadatut ta'ah, bukan hanya lisan yang mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya besar nikmat yang Allah berikan, tetapi diikuti dengan bertambahnya ketaatan. Jadi taat itu bukan hanya ketika ada maunya, dalam kesempitan kita ingin dikabulkan doa oleh Allah, ternyata ketika dikasih nikmat lupa. Ini yang mesti kita jaga. Maka apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmatnya. Ada jawab syarti di situ. Tapi yang berikut yang kedua, wala in kafartum, kalau kalian kufur, terserah mau ngapain. Tapi ingat akhirnya, inna azabi lasyadid. Allah tidak langsung mengadab, terserah mau ngapain aja, pilihan. Tapi ingat pada akhirnya adab Allah pedih. Ini kan diantara hikmah Allah mengutus Rasulullah itu kan ada untuk menyampaikan janji dan ancaman. Janji Allah banyak. Siapa yang beriman, beramal soleh, dapat ridha Allah, surga. Sebaliknya siapa yang kufur, silakan berbuat sesukanya, tapi ingat ya, Allah menyediakan rantai belenggu neraka yang menyala-nyala. Pilihan, tidak langsung jangan yang kafir dimasukkan ke neraka, enggak. Ada pilihan bagi kita semua. Itu bentuk rahman rahimnya Allah. Lalu yang ketiga, qalbun salim, hati yang bersih, yang sehat, semua urusan jadi kebaikan. Sakit kepala, alhamdulillah ya Allah, saya diberikan sakit, semoga jadi kafarat dosa. Badan saya sehat, tidak sakit. Dikasih misalnya tangannya keseleo, alhamdulillah ya Allah, tangan kanan saya dikasih keseleo, tangan kiri saya masih normal, bisa digerakkan. Selalu ada kebaikan. Dapat nilai 7, alhamdulillah dapat nilai 7. Yang lain ada nilai 5, ada 6. Bersyukur terus. Nah, kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita ini nyaman, enjoy. Nah, hari Sabtu, hari Minggu itu kalau kita jalan Pak, Ibu, suasana di jalan raya gimana Pak? Macet. Apa yang terucap ketika sedang macet? Ngeluh, ngedumel, syukur, sholawatan, gimana? Nah, bagi yang hatinya bersih, menikmati kemacetan itu, alhamdulillah, dilatih dengan kesabaran. Karena diantara orang yang tidak merugi itu adalah sabar. Makanya sabar itu dalam Al-Quran berulang-ulang, innallaha ma'as sabirin. Karena latihannya tiap hari, tiap saat. Mungkin pulang ke rumah juga nanti diuji kesabarannya Pak.
Pengen sarapan belum ada sarapan misalnya gitu kan. Rumah berantakan misalnya. Justru bersyukur dengan ujian sabar itu. Karena sejatinya kita butuh masalah. Siapa yang nggak ada masalah dalam hidup? Dan Allah tidak akan memberikan masalah atau beban di luar kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Adik-adik mau naik kelas, syaratnya apa? Ujian kan? Itu masalah ujian tuh. Yang skripsi sedang kuliah, skripsi itu intinya apa? Masalah juga. Nggak ada rumusan masalah, nggak bisa lu skripsi. Tesis S2 intinya apa? Masalah. Tanpa masalah tidak bisa jadi magister, doktor. Sama, kalau nggak ada masalahnya nggak bisa jadi disertasi. Kita bersyukur ketika Allah memberikan masalah kepada kita, karena setiap kita pasti diberikan ujian. Hanya kita ada keyakinan setiap masalah pasti ada solusinya, itu aja. Solusinya kita yang mesti nyari. Allah akan memberikan pikiran yang sehat, hati yang sehat. Mau yang sakit atau sehat hatinya. Kalau yang sehat pasti akan ketemu solusinya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu ada 6 perkara yang merusak hati. Pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak tobatnya dapat terima. Ya. Jadi nyadar. Yudnibunallah. Ya. Dan mengharap Allah menerima taubatnya. Ya, ntar juga kalau istighfar Allah memaafkan. Allah kan Maha Pengampun, anggap enteng. Nah, ini mesti kita hindari. Karena semakin menumpuk hal-hal yang sepele yang kita lakukan secara sadar dalam dosa, maka itu menjadikan hati kita sakit. Hati kita tertutup dari cahaya Allah. Memang istighfar itu adalah tolabul maghfirah. Allah maafkan. Tetapi jangan beranggapan Allah mudah memaafkan, sementara diri kita dengan sengaja, dengan enjoy, dengan asiknya berbuat maksiat. Bukan kita tidak tahu kapan maut akan tiba. Hanya persoalan waktu saja. Maka tugas kita, hadirin Allah muliakan, bagaimana mempersiapkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang pertama. Jadi berbuat dosa, berbuat maksiat, karena anggapannya Allah akan nerima taubatnya. Ngeledek, ya, entar juga dimaafkan. Coba Bapak Ibu kalau punya murid kayak gitu gimana di sekolah, di rumah misalnya anaknya gitu. Telat dikit ntar juga apa-apa nggak dihukum, ntar juga dimaafin. Lalu yang kedua, punya ilmu namun enggan mengamalkannya. Belajar sampai jenjang tinggi tapi tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca Al-Quran itu kan banyak ilmu di situ, tapi tidak mau mengamalkan. Misalnya, wa amassa-ila fala tanhar, janganlah menghardik orang yang minta-minta. Pagi-pagi datang ke rumah ada yang ngamen, tanpa terasa lisan ngucapin pagi-pagi sudah ngamen. Hati-hati Pak, kadang nggak terasa. Ya. Ngasih enggak, ngomel iya. Ya. Ada tahu ilmunya, tahu ayatnya. Lalu yang ketiga, beramal namun tidak ikhlas. Hati-hati juga ini. Maka pantas kata Abu Athaillah Sekandari dalam kitab Al-Hikam dikatakan al-a'malu surun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal itu dianalogikan, diibaratkan tubuh yang gagah, yang rupawan, sedangkan ruh dari tubuh itu adalah ikhlas. Bayangkan kalau tubuh tanpa ruh disebut mayit.
mayit dalam Islam harus segera dikubur, nggak ada nilainya. Bayangkan amal kita tanpa ikhlas seperti tubuh tanpa ruh, kata Ibnu Athaillah. Ini memang perlu latihan. Jangan sampai keikhlasan kita diganggu dengan hal-hal yang bisa merusak hati. Pujian, sanjungan, cacian itu merupakan ujian yang dapat merusak keikhlasan kita. Lalu yang keempat, memakan rezeki Allah namun tidak mensyukurinya. Anggapannya ini kerja keras saya, ini kerja keras tim saya, ini karena kecerdasan saya membangun relasi. Menafikan Allah. Padahal manusia itu hanya berusaha, Allah yang menentukannya. Jangan sampai kita setiap hari memakan rezeki Allah, namun ketika memakan itu tidak memulai dengan basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah. Tidak bersyukur. Maka karena tidak bersyukur, makanan yang masuk ke dalam diri kita saat makan dibantu oleh setan. Ada orang yang makan itu kok nggak kenyang-kenyang ya. Makan banyak nggak kenyang, atau makan banyak kok tetap kurus misalnya. Bukan berarti yang kurus dibantu setan, enggak, ini sih misalnya gitu ya. Karena tidak baca basmalah dan hamdalah. Ya. Lalu yang kelima, tidak ridha dengan pemberian Allah. Membanding-bandingkan dengan milik orang lain. Namanya membandingkan nggak ada ujungnya. Di atas langit masih ada langit, di atas bintang masih ada bintang. Tetangga aku udah kebeli Pajero, udah kebeli rumah, udah kebeli misalnya tanah. Kita kok begini terus, kerja keras sudah 10 tahun, 20 tahun, rumah tangga puluhan tahun nggak punya apa-apa, ngeluh terus. Padahal sehat merupakan nikmat yang tiada terukur. Berapa banyak di antara kita yang ingin sehat sampai rela mengeluarkan biaya puluhan juta. Gitu kan Pak ya? Jadi berhentilah membandingkan diri kita, anak kita, istri kita, harta kita. Karena semuanya adalah amanah yang suatu saat akan ditinggalkan dan akan kita tanggalkan. Nggak ada yang kita bawa kecuali amal, qalbun salim. Ya. Lalu yang keenam, menguburkan jenazah namun enggan mengambil pelajaran dari kematian. Dianggapnya biasa aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suka di masjid itu kan pengumuman begitu ya. Ya, cuma sebatas di lisan aja. Tapi tidak introspeksi, tidak ngambil i'tibar bahwa suatu saat kita pun akan sama. Apa yang kita bawa? Apakah saat kita meninggalkan alam dunia ini orang menangisi kepergian kita, ataukah kita dicuekin? Apakah banyak tetangga kita yang mensolatkan, atau justru mereka sibuk dengan aktivitasnya? Apakah keluarga kita mau mendoakan kita, ataukah mereka sibuk dengan rebutan warisan? Naudzubillah. Karena ada juga Bapak Ibu, baru aja dikuburkan udah rebutan warisan. Bukannya mikirin bagaimana kita rutin misalnya yasinan, mendoakan orang tua. Ini sibuk. Tanah di sini buat siapa, kebun di sini buat siapa, perusahaan ini untuk siapa, sertifikatnya dipegang siapa. Ya, semoga keluarga kita tidak begitu Bapak Ibu. Mau mendoakan kita, ngurus kita, ya, karena merekalah investasi kita kelak. Lalu tandanya hati yang mati bagaimana? Nah, saat tidak ada kesedihan atas berbagai ketaatan yang dilewatkan, meninggalkan penyesalan
adanya kesalahan yang Anda lakukan. Jadi ketika kita misalnya tidak jamaah, biasa saja. Tidak bersedekah, biasa saja. Melakukan kesalahan, tidak nyesel, itu hatinya sudah mati. Berbuat dosa, nanti juga Allah memaafkan. Tidak jamaah, nggak apa-apa, nanti masih ada duhur, masih ada asar. Kosong dari nilai keimanan. Bagi orang yang hatinya sehat, tidak jamaah itu rugi. Karena pahala orang yang jamaah dengan yang sendiri tentu jauhlah berbeda. Jadi ini intinya diantara ciri hati mati adalah karena kita mengenal Allah, tapi haknya untuk disembah kita tidak menyembah. Waktunya azan masih nyantai dengan permainan, dengan kesibukan. Baru juga azan, belum qomat. Sudah qomat, baru juga qomat, belum rakaat pertama. Rakaat pertama sudah, baru rakaat pertama, belum rakaat kedua. Nah kalau Jumatan apalagi kadang-kadang begitu. Baru azan pertama, belum azan kedua. Belum khotib naik mimbar. Terus tidak menyesal dengan ketertinggalannya. Ini yang mesti kita hindari. Lalu yang kedua, kita baca Al-Quran tapi ajarannya tidak kita amalkan. Nah, jadi Al-Quran itu bukan koran, ya, tapi tuntunan Allah, kalamullah yang bermanfaat menuntun kehidupan kita semua. Cara kita membersihkan hati agar bersih, pertama, membiasakan lisan dengan hal yang baik. Nah, tadi sudah kita bahas, ya, hal-hal yang tidak perlu kita ucapkan nggak usah diucapkan. Kalimat-kalimat yang tidak pantas. Kadang-kadang binatang dari Ragunan kok pindah ke sini gitu kan, ke lisan kita. Hati-hati, ya. Begitupun tulisan, kadang-kadang update status Bapak Ibu nyindir orang. Hati-hati, ya. Misalkan tetangga tidak tahu diri, sudah ditolong malahan nggak tahu berterima kasih. Hati-hati itu tulisan kita, ya. Kalau hati kita mau bersih, hindari kalimat-kalimat yang negatif. Lalu yang kedua, mendoakan dengan doa yang baik. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita, memusuhi kita, doakan dengan yang baik. Bisa apa kayak gitu? Atau ikut kesal juga, ingin ngebalas, ya. Bagaimana Rasulullah ketika diludahi mau ke masjid, apakah membalas? Tidak. Bagaimana ketika ke Taif dilempari oleh batu, apakah membalas? Tidak, malah akan mendoakan supaya Allah buka hati mereka. Dan orang yang meludahi Rasulullah itu kan saat sakit bukan dibalas oleh Rasulullah, malahan datang jenguk bawa makanan. Gimana kayak gitu Pak, Ibu? Tetangga jahil, usil sama kita, suatu saat sakit, apa yang kita ucapkan? Ngucapin apa? Doa biar sembuh atau syukurin? Nah, ini nih hati kita nih, ya. Untuk orang yang baik sama kita, mungkin linear ya, bisa kita doakan. Tapi saat berhadapan dengan orang yang benci sama kita, jahat sama kita, mampukah kita lapang dada? Nah, lebih tingginya nih, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang itu. Bukankah di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang paling akhir dari itu adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Bisa nahan marah, memaafkan, terus berbuat baik sama orang itu. Ngomong sih gampang katanya. Pelaksanaannya latihan. Kita akan latihan. Sama-sama saling mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau. Saya juga ngingetin diri saya sendiri. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan.